Orang yang mengingkari kewajiban sholat dan dia meninggalkannya, maka dia terhukum kafir. Karena itu ijma kewajibannya. Tetapi orang yang meninggalkan sholat karena malas, dia fasik. Itu takwil atau pemahaman Imam Syafi'i. Dan itu sangat logis, kuat. Ya. Kemudian bagaimana dengan sholat yang kita tinggalkan? Nah, maka di dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah ada istilah qada. Ayat yang kita bacakan tadi, sholat itu kitabam mauquta. Kitab itu dicatat, diwajibkan dan ditentukan waktunya. Jadi seperti absen. Kalau kita sholat kita tinggal, kosong itu catatannya. Nah, absen. Bagaimana menembus absen sholat? Maka sebagian ulama Syafi'iyah memerintahkan kitab qada. Dan di dalam hadis, kan kaidah usul fikih kan ada begini, al aslu fil ibadah tahrim hatta yadullu dalil ala ibadatiha. Asal dari ibadah haram sampai ada dalil yang membolehkannya, merintahkannya. Di dalam hadis pernah ada seorang sahabiah bertanya ya kepada Nabi, dan Aisyah marah ketika ditanyakan, ya Rasulullah, kalau kami haid, kami kan wajib mengqada puasa. Ya, ibu kalau haid kan wajib puasa Ramadan, dikodo, diganti. Nah, bagaimana dengan sholat kami? Apakah kami wajib menggantinya? Wah, dengar pertanyaan ini marah Aisyah. Diam, jangan. Kenapa Aisyah marah? Jangan tanya itu. Marah dia. Kenapa? Karena kalau ditanya takut turun ayat. Kalau turun ayat memerintahkan wajib qada sholat, perempuan menjadi susah. Karena kalau seminggu haid 5 kali 7, 35 sholat. Tahankan. Maka kata hadis Nabi SAW, wanita yang haid itu tidak wajib mengqada sholatnya. Maka ada hadis sahih lagi, wanita itu kurang agamanya dari 2 hal. Yang pertama, kalau haid mereka hilang sholatnya. Ini kurang agamanya. Ya. Kemudian dari sisi kecerdasan, laki-laki lebih sering menggunakan akal, wanita agak kurang kecerdasannya karena menggunakan banyak rasa, qalbu. Maka mereka lebih kasihan, lebih kasih sayang. Jadi kalau jadi saksi, kata ulama, perempuan itu harus 2 orang, nggak bisa 1. Tapi laki-laki boleh 1, saksi adil. Perempuan harus 2. Kenapa? Karena takut dia kasihan, jadi nggak jadi dia bersaksi dengan adil. Karena pertimbangan rasa. Itu lebih kurang perempuan begitu. Kalau kita baca dari hadis, kata ulama begitu. Nah dari situlah nanti ibu, maka sholat itu tidak wajib diqada. Kalau sudah tinggal ya cuman lagi tinggal. Kenapa tidak wajib diqada? Hikmahnya karena kita nggak tahu berapa banyak sholat yang tinggal. Susah mengqadanya, menghitungnya. Kalau puasa gampang hitungnya, karena puasa Ramadan 30 hari. Kalau kita tinggal terhitung deh, gampang. 6 hari tinggal dalam setahun. Saya tanya, umur 17 tahun 20 tahun lalu, selama 1 tahun berapa banyak sholat yang tinggal? Coba hitung. Susah hitungnya kan? Kalau baru-baru ngaji, selama ini jauh dari Allah, itu banyak kali. Maka cara mengapanya, menutupnya bagaimana? Cara menutupnya kita bertobat. Karena sholat itu hak Allah, bukan hak manusia. Benar-benar bertobat, berjanji tidak mengulanginya, kemudian memperbanyak sholat sunnah. Banyakin sholat rawatib untuk menutupinya. Setiap zuhur rawatibnya banyakin. Sebelum, sesudah maghrib rawatibnya jangan tinggal. Termasuk bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu dibanyakin sholat sunnah itu diangkat menjadi wajib. Nah, itulah menutupi kekurangan kita. Sholat wajib hanya tinggal. Itu caranya.
Nah, jadi bagaimana dengan ulama yang mengatakan kodo? Nah, ada sebagian ulama, ini termasuk amalan namanya ijtihad lah ya. Dihitungnya sholatnya, dikodonya. Tahu dia jumlah sholatnya. Atau kemarin misalnya kita ninggalin sholat, satu sholat tinggal, langsung kodo aja. Kodo saja. Tapi kalau diperintahkan, kata ulama Syafi'iyah, nggak apa-apalah, mau diterima nggak terima terserah. Yang penting sudah aku kodo. Masalah terima tidak terima itu urusan Allah Ta'ala. Pokoknya sudah ada niat aku untuk mengkodo. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah tertidur sholat subuh, kemudian terbangun waktu terbit matahari, kemudian beliau sholat di luar waktu. Sholat di luar waktu itu namanya kodo. Walaupun Nabi tidak membahasakannya dengan bahasa kodo. Ya, karena sholat di luar waktu itu namanya kodo. Kalau sholat di dalam waktunya baru namanya adaan, bukan kodo. Cuma dalam sholat itu tidak disebut, Nabi menyebut lapas kodoan lillahi ta'ala. Nah, maka muncul hadis sahih, apabila kamu lupa atau tertidur kemudian kamu ingat, langsunglah sholat. Lupa kita belum zuhur, tahu-tahu udah asar, belum sholat zuhur tadi ya udah sholat zuhur langsung, habis itu sholat asar. Karena Allah mengatakan aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat ketika engkau ingat aku. Ya ketika ingat langsung sholat, jangan tunda-tunda lagi. Makanya kalau kita bangunnya kesiangan, begitu bangun langsung teringat sholat, belum sholat ini, sudah jam 6, ya langsung sholat aja, sholat subuh. Nah begitu dia. Nah, begitu Bu ya. Amalan-amalan rahasia ada. Kalau ibu masuk tarekat ada lagi amalan rahasia, tapi itu nggak bisa diajari dan umum. Karena itu tidak bisa amalan umum. Itu amalan rahasia bagi orang-orang yang tertentu saja. Itu pun bagi yang percaya. Karena untuk umum ini wilayah syariat saja. Kalau wilayah hakikat yang jelimet kecil-kecil gitu disampaikan jadi fitnah nanti. Kalau dalam tarekat ada itu. Kita ada sewaktu sholat tertentu dan itu diharapkan bisa menghapuskan, mengkodo sholat-sholat yang tinggal. Tapi itu harapan kan. Tidak mesti diterima Allah Ta'ala. Sama seperti amalan menghadiahkan 70.000 la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu dibacakan 70.000 kali. Untuk siapa? Untuk ayah mak kita yang sudah meninggal. Nah kata ulama, kata Ibnu Taimiyah itu amalan umat ulama salaf. Banyak sahabat tabi'in yang mengamalkannya. Walaupun tidak ada hadisnya. Hadis sahihnya tak ada. Hadis dhaifnya pun tak ada. Tak ada hadisnya. Tapi diamalkan ulama salaf. Itu amalan rahasia. Itu amalan harapan. Ya kalau dikabulkan Allah, tertebus orang tua kita, diampuni dosanya. Kalau tak dikabulkan Allah, ya boleh buat. Tahankanlah. Nah, sebab kalau nanti itu dihadiskan secara sahih, orang meringan-ringankan agama. Salah sholat kita. Nanti kalau mati hadiahkan 70.000 Fatihah. Selamat. Ya siapa bilang selamat? Meninggalkan sholat itu kan diancam neraka. Siapa bilang hadiah itu bisa sampai? Memastikan. Nggak ada yang bisa memastikan. Itu makanya di dalam Islam ini pun ada amalan rahasia. Ya, amalan-amalan seperti itu dia dirahasiakan. Hanya diberitahu kepada orang-orang yang sangat dekat sama Allah, orang-orang soleh tertentu. Nah itu yang seperti itu. Ya makanya kalau di ilmu agama ini makanya ada yang juga kata Abu Hurairah apa? Ada 2 ilmu yang diajarkan Nabi kepadaku. 1 kalau ku ajarkan kepada kalian, kalian akan penggal leherku. 1 lagi yang ku ajarkan ke kalian boleh. Kalau 1 ini ku ajarkan, kalian penggal leherku. Ada yang tak bisa diajarkan gitu. Hanya untuk diketahui ahli ilmu saja. Nah, begitulah sebenarnya ilmu dalam Islam ini. Sebab ilmu umum pun begitu, Pak. Bu, ilmu anak kuliahan dengan anak SD, SMP, anak TK itu tidak bisa disamakan. Kalau di SD, di TK yang diajarkan cuma mengenal huruf TK, mengenal angka, tambah-tambah palingan. Di SD tambah-tambah kurang-kurang bagi-bagi. Nanti kalau udah tinggi baru kosinus, sinus, kosinus. Kalau sinus, kosinus kita ajarkan kepada anak TK, nanti gila dia. Gak bisa dia memahaminya.
Bisa gila dia, Pak. Makanya orang yang bertarikat bertasawuf pun dia mencari Tuhan, macam mana bentuk Tuhan. Kalau nggak ada yang bimbing bisa gila, karena dia cari bentuk Tuhan. Tuhan mana ada bentuknya? Orang memang nggak bisa tergapai kok bentuk zatnya. Dicarinya juga, ya gila, nggak kuat akalnya. Begitu. Begitu Bu ya. Jadi untuk ilmu pengetahuan umumnya, syariatnya itu dibanyakin sholat sunnah, dan kita sebenar-benar taubat, karena sholat itu hak Allah. Hakullah lebih mudah diampuni daripada hakul ibad. Kalau hakul ibad, hak hamba seperti mencuri, itu tidak bisa diampuni sampai kita mengembalikan barangnya. Tapi kalau sholat itu hak Allah, terserah Allah mau diampuni apa enggak. Kalau kita benar-benar bertobat dengan tobat nasuha, Allah akan mengampuni. Itulah lebih mudah diampuni ya. Tapi jangan dimain-mainkan, dianggap enteng sholat itu. Cukup? Ada lagi? Kalau ada satu lagi? Cukup ya? Ya saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa kita pahami, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah menetapkan hidayah kepada kita, menuju kita, dan kita istiqomah di atas petunjuk, kebaikan dan kebenaran yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menyesatkan kita sesudah kita mendapat petunjuk. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bersihkan qalbu kami dari segala sifat-sifat yang tercela, bersihkan akal kami ya Allah dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, istiqomahkan kami dalam kebaikan, keimanan, ketakwaan, sinari hati kami dengan cahayamu, cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ma'rifat, cahaya ihsan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami pengetahuan yang lurus, berikan kami keimanan yang sempurna, keyakinan yang benar, pengetahuan-pengetahuan yang menunjuki hati, qalbu dan akal kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang benar, istiqomahkan kami berada di atas jalan yang benar, dan kembalikan kami kelak kepadamu ya Allah ketika kami berada di jalan yang benar. Wala tuzigh qalbana ba'da idh hadaitana, jangan kau sesatkan hati kami setelah kami diberi petunjuk ya Rahman. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, anak istri, keluarga kami ya Allah. Jadikan anak istri kami orang-orang yang soleh, jadikan kami orang-orang yang soleh, dan ampuni dosa para ulama kami, para pemimpin bangsa kami. Terimalah segala doa dan pinta kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa yang memberi petunjuk kepada hamba-hambamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.